pleasure to welcome you to my humble... Wasn't that just magnificent? Hey, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang bertemakan nostalgia lagi, yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory yang dirilis pada tahun 2005. Film kali ini sendiri masih akan bercerita kepada Willy Wonka yang sekarang sudah sukses dan bahkan dapat membuat pabrik coklatnya yang sangat besar. Namun di balik kesuksesan itu, pasti ada aja yang nggak seneng di mana karyawan dari Willy Wonka ternyata mencuri resep rahasia milik Willy Wonka. Karyawan itu pun menjual resep rahasia itu kepada pesaing-pesaing Willy Wonka, yang dimana pada akhirnya coklat Willy Wonka yang sangat identik udah bisa ditiru oleh para pesaingnya. Bagaimanakah caranya Wonka untuk menghadapi cobaan itu? Sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, seperti biasa baca komen-komen random dulu. Yang dimana salah satunya ada dari Mekai, Bang Zu, Jule diskon 12-12, lu dapet gak? Yang bener aja nih guys, tapi slow, udah gue check out kok. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Sebuah pabrik coklat, kita pun diperlihatkan coklat-coklat yang sedang diproduksi di sana dan diakhiri oleh seseorang yang menaruh 5 golden ticket di setiap coklat yang sedang diproduksi. Setelah siap, coklat-coklat itu pun didistribusikan dengan biasanya, namun beberapa coklat yang ditaruh golden ticket itu dipisah ke beberapa negara bagian. Entah apakah tujuannya, kita lanjut aja dulu. Di sebuah tempat, terdapat seorang anak kecil yang nampaknya ingin menyeberang. Dia bernama Charlie. Charlie merupakan seorang anak kecil yang nampaknya hidup miskin, terbukti dari rumahnya yang reot dan dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga keempat kakek neneknya. Hal itu juga dibuktikan ketika Charlie baru aja pulang ke rumah. Makanan yang dihidangkan pertama kali hanyalah sebuah sup aja. Namun dari segala kekurangan itu, mereka semua merasa baik-baik aja dan bersyukur ketika menjalani hidup mereka seperti ini. Terlebih lagi, sang ayah yang baru aja pulang kerja, dia ternyata menyembunyikan tutup pasta gigi untuk anaknya, dan anaknya yang melihat akan hal itu pun merasa senang. Di mana Charlie sangat mengidolakan sosok bernama Willy Wonka yang merupakan sosok di awal film tadi dan juga sosok yang memiliki pabrik coklat yang sangat besar. Saking mengidolakannya, Charlie membuat replika dari pabrik Willy Wonka dengan menggunakan pasta gigi yang dibawa oleh ayahnya setiap hari. Menyadari cucunya sangat mengidolakan Willy Wonka, kakek Joe pun bercerita mengenai pengalaman masa lalunya yang ternyata pernah bekerja dengan Willy Wonka. Di masa lalu, di sebuah toko kecil, Willy Wonka mengawali karirnya di sana dan sang kakek udah bekerja dengan Willy Wonka di saat itu. Dengan kecerdasan dan juga kejeniusan yang dia miliki, Willy Wonka dapat menciptakan coklat yang berbeda-beda, ciri khas dan juga sangat ikonik. Akibat konsisten dan juga jerih payahnya, Willy Wonka pun pada akhirnya sangat sukses dan bahkan membangun pabrik coklat terbesar di dunia saat itu. Dengan sebuah teknologi yang sangat canggih dan juga inovasi di dalamnya, Willy Wonka pun menciptakan coklat-coklat yang sangat enak. Saking terkenalnya Willy Wonka, dia pun diundang oleh salah satu pangeran di India untuk membuat sebuah istana dari coklat. Wonka pun menyanggupi akan hal itu. Dia membuat sebuah istana dari coklat. Setelah 3 hari, dia pun menyuruh sang pangeran untuk memakan coklat itu, namun sang pangeran kekeh nggak mau memakannya. Dari situlah Wonka yang udah mulai gedek pun pada akhirnya berpamitan kepada sang pangeran untuk kembali ke kota asalnya, dan tiba-tiba... Sent an urgent telegram requesting a new palace. Pangeran lalu meminta maaf kepada Willy Wonka akibat kejadian itu. Dia pun memohon kepada Willy Wonka untuk datang kembali ke India dan membuatkan istana lagi untuk dirinya.
Willy Wonka memaafkan pangeran itu dan dia sebenarnya mau-mau aja untuk membuat istana lagi dari coklat. Akan tetapi dia sedang ada beberapa problem di tempat dia sekarang. Semuanya dikarenakan pesaing dari Willy Wonka yang ternyata iri dengan kesuksesan Willy Wonka. Mereka pun menyelundupkan beberapa mata-mata untuk bekerja dengan Willy Wonka. Benar saja, salah satu mata-mata itu berhasil membawa keluar resep rahasia coklat milik Willy Wonka. Dan beberapa hari setelah akan hal itu, coklat-coklat milik Willy Wonka yang ikonik identik dengan dirinya sekarang udah beredar luas di mana-mana. Kecewa akan hal itu, Wonka pun pada akhirnya mem-PHK semua karyawannya, begitu juga dengan kakek Joe. Wonka juga mendeklarasikan dia akan menutup pabriknya selama-lamanya. My chocolate factory forever. I'm sorry. Di masa sekarang, kakek Joe pun berkata kepada Charlie bahwasannya beberapa tahun terakhir dia melihat bahwasannya pabrik coklat milik Willy Wonka sekarang udah kembali beroperasi. Namun gak ada seseorang pun yang bekerja di dalam sana, entah bagaimanakah caranya Willy Wonka mengoperasikan pabrik sebesar itu. Beberapa warga setempat mengatakan mereka nggak pernah melihat adanya orang yang keluar masuk ke dalam pabriknya Willy Wonka. Yang mereka lihat hanyalah truk-truk coklat aja yang mengantarkan coklat itu ke orang yang memesannya. Kakek Joe juga berharap dia dapat bisa masuk lagi ke pabrik coklat milik Willy Wonka karena pekerjaan itu adalah suatu pekerjaan yang sangat membanggakan di hidupnya. Charlie hanya bisa tersenyum melihat kakeknya yang bercerita dengan sangat excited. Di keesokan harinya, Charlie yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa diduga melihat orang-orang yang sedang memperhatikan sebuah poster. Charlie juga berinisiatif berusaha melihat poster itu yang ternyata poster itu sendiri berasal dari Willy Wonka yang melakukan sebuah pengumuman. Yang berbunyi Willy Wonka telah menyebarkan 5 golden ticket ke seluruh dunia. Jadi bagi anak yang beruntung menemukan golden ticket itu akan diundang langsung oleh Willy Wonka untuk datang ke pabriknya, dan dari 5 anak itu akan ada satu pemenang aja yang akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Tentu saja setelah mengetahui pengumuman itu, semua orang yang berada di seluruh dunia pun langsung berbondong-bondong untuk membeli coklatnya Willy Wonka. Seketika itulah chaos pun terjadi di mana-mana. Orang saling berebut untuk membeli coklat Willy Wonka karena tentu saja satu yang mereka harapkan yaitu untuk mendapatkan golden ticket. Dear people of the world, I, Willy Wonka, 5 golden tickets have been hidden underneath the ordinary wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. 5 candy bars may be anywhere, in any shop, in any street, in any town, in any country in the world. Akan tetapi nasib yang sangat jauh berbeda dialami oleh Charlie. Di saat orang-orang berebut untuk membeli coklat milik Willy Wonka, Charlie hanya bisa bersabar. Dikarenakan kedua orang tua dari Charlie hanya sanggup membelikan coklat kepada anaknya setahun cuma sekali. Itu juga di hari ulang tahunnya, karena sebentar lagi Charlie akan berulang tahun. Dia tahu orang tuanya pasti akan membelikan coklat, maka dari itulah dia pun bersabar. Beberapa hari pun berlalu, di Jerman ternyata golden ticket pertama berhasil ditemukan oleh seorang anak kecil yang bernama Agustus. Jadi awalnya Agustus yang emang dasarnya suka dengan coklat, dia pun bisa memakan beberapa batang dalam sehari. Dan di saat sedang menikmati salah satu coklat yang dibelikan oleh kedua orang tuanya, dia pun menyadari ada hal aneh. Agustus lalu melihat coklat tersebut yang ternyata ada golden ticket di dalamnya. And I taste something that is not chocolate or sprinkles. So I look and I find the golden ticket. Gak berselang lama, golden ticket kedua berhasil ditemukan oleh seorang anak yang bernama Veruca yang berasal dari Inggris. Bisa dibilang Veruca ini merupakan anak orang kaya, jadi setiap keinginannya pasti dikabulkan oleh kedua orang tuanya.
Yang dimana salah satunya ketika pengumuman golden ticket diluncurkan, Veruca memohon kepada sang ayah untuk mendapatkan golden ticket tersebut. Sang ayah menyetujui akan hal itu dan untuk sementara dia pun mengalihfungsikan pabrik kacang miliknya menjadi sebuah pabrik untuk mengupas coklat Wonka. Salah satu pekerja ternyata berhasil menemukan golden ticket dan pekerja itu pun berencana untuk menyembunyikan golden ticket itu, namun sang ayah mengetahui tindakan dari pegawainya. Dan itulah alasan mengapa Veruca berhasil mendapatkan golden ticket kedua. Veruca told me she had to have one of these golden tickets. Morning, ladies. From now on, you can stop shelling peanuts and start shelling the wrappers off these chocolate bars. I vowed I would keep up the search until I could give her what she wanted. Finally, I found her a ticket. Sementara itu di rumahnya, Charlie dan juga kakeknya yang menonton mengenai golden ticket kedua yang udah berhasil ditemukan, mereka pun masih harap-harap cemas karena tentu aja mereka berdua menginginkan golden ticket tersebut. Berarti masih ada 3 golden ticket lagi, berarti mereka masih ada kesempatan, terlebih lagi ulang tahun Charlie itu besok, makanya besok mungkin dia akan dibelikan coklat. Tanpa diduga, kedua orang tuanya Charlie yang baru aja pulang kerja langsung memberikan hadiah kepada Charlie untuk ulang tahunnya besok, pertanda mereka berdua mempercepat hadiahnya. Yaitu sebuah batang coklat seperti tahun-tahun sebelumnya di mana Charlie diminta untuk membuka batangan coklat tersebut dan tiba-tiba disappointed, you know, if you don't get the... Meskipun kecewa karena harapan dia untuk bertemu dengan Willy Wonka pupus, dia pun membagikan coklat itu kepada semua orang yang berada di rumahnya. Di keesokan harinya, lebih tepatnya di ulang tahunnya Charlie mendapatkan berita terbaru lagi mengenai golden ticket ketiga yang ternyata udah ditemukan oleh seorang anak gadis bernama Violet yang berasal dari Georgia. Dia ternyata merupakan seorang anak yang sangat ambisius. Dimulai dari menguasai teknik bela diri karate, kungfu, terlebih lagi dia juga memegang rekor paling lama mengunyah permen karet. Violet lalu berkata kepada para wartawan yang mewawancarainya, di mana dia berkata setelah mendapatkan golden ticket ini, dia berencana akan menjadi pemenang dari hadiah yang disebutkan oleh Willy Wonka sebelumnya. I'm the Junior World Champion Dunker. She's just a driven young woman. I don't know where she gets it. Because I'm a winner. Di rumahnya, Charlie dan juga keluarganya yang sedang menonton TV lagi dan lagi dikagetkan mengenai golden ticket keempat yang ternyata udah berhasil ditemukan oleh seorang anak kecil dari Colorado. Dia bernama Mike. Mike sendiri merupakan seorang anak kecil yang sangat pintar, namun di balik kepintarannya, Mike merupakan seorang anak yang songong. Terbukti dari para media yang datang ke rumahnya, Mike pun bodoh amat dengan hal itu, dia malahan asyik main game. Dijelaskanlah bagaimana caranya Mike mendapatkan golden ticket itu. Dia ternyata meretas data pengiriman coklat milik Willy Wonka dan berhasil men-tracker kemanakah golden ticket itu pergi. Setelah diusut, ternyata coklat itu sendiri dijual di sebuah toko yang gak jauh dari tempat tinggalnya. Of course, Mike langsung membeli coklat tersebut. Dan ya, dari situlah Mike pun berhasil mendapatkan golden ticketnya. A retard figured out. Most of the time, I don't know what he's talking about. Die! 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 In the end, I only had to buy one candy bar. I don't know. I hate chocolate. Di rumahnya, Charlie pun langsung mematikan TV itu karena tentu saja chance bagi dirinya untuk menemukan golden ticket yang hanya tinggal satu tuh sangat mustahil. Seakan situasi juga nggak mendukung dengan apa yang terjadi. Ayah dari Charlie ternyata dipecat dari pekerjaannya yang menutup odol, di mana digantikan dengan sebuah robot yang baru saja dibeli oleh perusahaannya. With the extra money, the factory had decided to modernize, eliminating Mr. Bucket's job. Beralih kepada kakek Joe yang melihat Charlie yang selalu murung, dia pun tak tega dan pada akhirnya menyerahkan uang terakhirnya kepada Charlie. Dengan berkata bahwasannya kita harus mencoba sekali lagi dan aku harap kau menemukan golden ticketnya.
Charlie kegirangan bukan main melihat akan hal itu dan langsung berlari menuju toko zoo industri terdekat, dan setelah menemukannya ia pun langsung membeli coklat yang berada di sana. Lalu Charlie pun pulang ke rumahnya secepat mungkin untuk membuka coklat itu bersama sang kakek, dan yang terjadi... Charlie benar-benar sedih ketika melihat akan hal itu dan seakan harapan udah nggak ada lagi. Ia pun berpamitan kepada sang kakek untuk muter-muter sebentar, yang dimana Charlie ternyata menghampiri pabrik milik Willy Wonka dan berharap bisa masuk ke dalam sana. Setelah puas melihat pabrik milik Willy Wonka, ia pun pulang ke rumahnya karena sebentar lagi akan larut malam. Namun tanpa diduga dia menemukan sebuah uang yang terjatuh. Charlie langsung mengambil uang itu dan pergi ke salah satu toko untuk langsung membeli coklat Willy Wonka. Setelah mendapatkan coklatnya, Charlie pun langsung membuka coklat itu di sana dan bener aja Charlie mendapatkan golden ticket. Tentu saja orang-orang yang berada di sana langsung berusaha membeli golden ticket yang dipegang oleh Charlie dengan menawarkannya banyak uang. Charlie pun sempat kebingungan akankah dia mempertahankan golden ticket itu atau menjualnya demi keluarganya yang berada di rumah. Namun sang pemilik toko berusaha menyadarkan Charlie sambil berkata untuk dia pergi dari sana dan menjaga golden ticket tersebut. Charlie pun langsung sadar dan seketika itulah ia pun pulang dan langsung memperlihatkan golden ticket kepada keluarganya. You found Wonka's last golden ticket. Crazy? I'd give him $500 for that ticket. Melihat golden ticket itu, kakek Joe pun langsung seneng bukan main, di mana dia langsung berjoget di saat itu juga. Sang ayah langsung mengambil golden ticket itu untuk ia baca terlebih dahulu, di mana di keterangan golden ticket itu, pemenang wajib membawa satu orang sebagai pendamping mereka. Pemenang juga diminta untuk berkumpul di tanggal 1 Februari, lebih tepatnya di depan gerbang pabrik coklat milik Willy Wonka, dan jam 10 pagi akan terbuka gerbangnya. Kakek Joe langsung melihat tanggal, ternyata 1 Februari itu besok, pertanda mereka besok akan masuk ke dalam pabrik coklat milik Willy Wonka. Kakek Joe pun sangat senang. Sang ayah lebih memilih untuk mendengar opini dari Charlie, di mana dia bertanya kepada Charlie siapakah yang mau mendampinginya nanti. Namun jawaban dari Charlie 90 derajat berbeda dibanding sebelumnya, di mana dia berkata dia tak akan datang besok. Dikarenakan di toko swalayan tadi ada yang menawar golden ticket dengan harga yang cukup lumayan. Jikalau mereka menjual golden ticket, pasti di luar sana ada yang ingin membelinya lagi dengan harga yang cukup fantastis. Hal itu pasti berdampak baik dengan keluarga mereka. Mendengar keputusan dari Charlie, kakek Joe pun langsung sedih. Salah satu kakek Charlie yang mendengar akan hal itu langsung memanggil Charlie, di mana dia sedikit menceramahi Charlie. Di luar sana banyak sekali uang yang dicetak. Uang-uang itu diedarkan dan mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang tersebut. Ingat Charlie, uang masih bisa dicari ketika kita mau bekerja, tapi golden ticket cuma ada 5 di dunia dan kesempatannya cuma sekali. Jikalau kau menjual golden ticket ini sekarang, maka hal inilah yang akan menjadi penyesalan besar di dalam hidupmu. Seketika itulah Charlie pun langsung diam, di mana gak lama kemudian dia pun pada akhirnya setuju akan datang ke pabrik coklat milik Willy Wonka di keesokan harinya. Tentu aja bersama kakek Joe yang akan mendampingi dirinya. We're not going. A woman offered me $500 for the ticket. We need the money more than we need the chocolate. This ticket. There's only 5 of them in the whole world. Up for something as common as money. No, sir. Mud off your pants. We've got a factory to go to. Setelah itu di keesokan harinya, kelima pemenang golden ticket udah pada berjejer akan masuk ke dalam pabrik coklat milik Willy Wonka. Tepat di jam 10, gerbang pun pada akhirnya terbuka dan Wonka dari speaker menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam, pintu masuk menuju pabrik pun terbuka dan menampilkan banyak sekali boneka yang bernyanyi tentang Willy Wonka.
Gak lama berselang, boneka-boneka itu pun terbakar dan dari samping muncullah Willy Wonka yang tepuk tangan lalu memperkenalkan dirinya kepada para kontestan. Mereka pun diizinkan masuk. Di dalam, Wonka yang sedang menjelaskan mengenai pabriknya tanpa diduga si Violetta ini caper dengan memperkenalkan dirinya kepada Wonka. Disusul juga oleh anak-anak lainnya yang ikut memperkenalkan dirinya kepada Willy Wonka kecuali Charlie dan juga Mike. Namun Wonka nampaknya nggak peduli. Wonka sebenarnya udah tahu mereka semua hingga bahkan latar belakang mereka sekaligus dan juga Mike yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan golden ticket. Ia juga memuji Charlie akibat kehokiannya karena dari semua anak yang berada di sini, Charlie lah yang mendapatkan golden ticket dengan cara yang sangat beruntung. Sebentar lagi mereka akan sampai ke bagian pertama dari pabrik coklat milik Willy Wonka, di mana tempatnya yang makin sempit membuat Violetta menanyakan akan hal itu. Wonka berkata tempat yang kecil memang terkadang menyembunyikan suatu hal yang besar, seperti coklat yang kecil menyimpan rasa yang sangat enak. Dan Wonka pun membuka pintu kecil yang menghalangi mereka. Now, do be careful, my dear children. Get overexcited. Calm. Taman yang mereka lihat sekarang ternyata semua bagiannya dibuat dengan menggunakan coklat dan bahkan ada air terjun coklat. Wonka juga menjelaskan di sana ada pipa penyedot coklat. Pipa penyedot coklat sendiri adalah pipa yang akan menyalurkan coklat ke seluruh bagian pabrik. Setelah menjelaskan itu, Wonka lalu bertanya kepada mereka semua, tunggu apa lagi? Semua yang berada di sini bisa kalian nikmatin. Mereka semua pun lalu berpencar untuk mencicipi coklat yang berada di ruangan tersebut. Akan tetapi dari mereka semua nampaknya Agustus lah yang sangat rakus untuk memakan segala hal yang dia lihat, begitu juga dengan emaknya yang ternyata nyolongin coklat. Sementara Veruca yang sedang berkeliling tanpa sengaja melihat orang-orangan kecil di mana dia menanyakan hal itu kepada Willy Wonka. Willy Wonka lalu berkata orang-orang kecil itu merupakan suku Oompa-Loompa yang berasal dari Loompa-Land. Mereka adalah karyawan dari Willy Wonka. Mendengar akan hal itu ayah Mike pun nampaknya nggak percaya karena dia merupakan seorang geografis. Mana ada tempat bernama Loompa-Land. Wonka menanggapinya dengan gampang bahwasannya jikalau kau nggak tahu tempat keberadaan Loompa-Land berarti kau nggak tahu tempat yang mengerikan tersebut. Wonka pun sedikit bercerita mengenai kilas balik masa lalunya waktu dia berada di Loompa-Land. Di saat itu, Wonka sedang berpetualang untuk mencari rasa coklat yang sangat unik agar berbeda dari yang lainnya. Tanpa sengaja, ia pun bertemu dengan suku Oompa-Loompa yang ternyata bertahan hidup di atas pohon untuk menghindari terkaman dari hewan darat. Setelah bertemu dengan pemimpin Oompa-Loompa, ternyata suku Oompa-Loompa tuh suka banget sama biji kokoa sampai bahkan mereka tuh menyembahnya. Wonka lalu kepikiran sebuah ide, dia pun bernegosiasi dengan pemimpin suku Oompa-Loompa menawarkan mereka untuk bekerja dengan dirinya. Dengan bayaran biji kokoa yang sangat banyak, mendengar akan hal itu pemimpin suku Oompa-Loompa pun setuju dan mereka pun menjalin kerjasama. Tiba-tiba Ibu Agustus berteriak untuk memperingati anaknya jangan mendekati sungai coklat. Namun anaknya yang emang udah batu mendekati sungai coklat dan bahkan meminum coklat tersebut dengan menggunakan tangannya. Wonka hanya diam aja memperhatikan akan hal itu. Dia juga sedikit berteriak untuk Agustus menghentikan aksinya sampai tiba-tiba Agustus jatuh masuk ke sungai coklat. Dilalahnya pipa penyedot coklat pun datang dan pada akhirnya memasukkan Agustus ke dalamnya, diikuti juga dengan kemunculan Oompa-Loompa yang sambil bernyanyi. Untuk menyindir Agustus yang sangat rakus. My chocolate must be untouched by human hands. There he goes. What are they doing? I believe they're going to treat us to a little song. It is quite a special occasion, of course. Augustus Gloop, so big and vile, so greedy, foul, and infantile. Augustus Gloop will not be harmed. Ibu Agustus lalu menanyakan kepada Wonka kemanakah anaknya dibawa pergi. Dari situlah Wonka pun menyuruh salah satu Oompa-Loompa untuk membawa Ibu Agustus pergi ke tempat pembuatan coklat rasa stroberi.
karena Agustus berada di tempat tersebut. Setelah itu mereka pun akan melanjutkan tur kembali dengan menaiki sebuah kapal gitu yang didayung oleh umpa-lumpa. Mereka juga akan menelusuri sungai coklat itu untuk sampai di tujuan berikutnya. Setelah semua duduk, Wonka yang menyadari Charlie begitu kelaparan, dia pun mengambil secentong coklat dan dia berikan kepada Charlie. Charlie yang senang langsung meminum coklat itu sambil memuji coklat buatan Willy Wonka sangat enak. Mendengar perkataan Charlie, Wonka pun langsung keinget mengenai kenangan masa kecilnya. Di masa lalu, di hari Halloween, Wonka ternyata dulu tinggal bersama sang ayah yang bernama Wilbur Wonka. Sang ayah berprofesi sebagai seorang dokter gigi, maka dari itulah dia pun berambisi kepada Wonka agar Wonka ini mendapatkan gigi yang sangat perfect. Dengan memasangkannya banyak kawat gigi, terlebih lagi Wonka juga dilarang untuk memakan coklat yang dimana Wonka kecil ternyata udah mengumpulkan coklat di hari Halloween dengan begitu banyak. Namun sang ayah dengan kejamnya membakar semua coklat tersebut. Karena dipanggil, Wonka pun langsung tersadar di mana mereka ternyata akan masuk ke sebuah lorong. Lalu Wonka pun memerintahkan umpa-lumpa pemimpin untuk menggaspol kapal mereka. Passing some very important. Beberapa ruangan telah mereka lalui hingga Wonka menyuruh umpa-lumpa untuk berhenti di salah satu ruangan yang disebut sebagai ruangan inovasi. Mereka semua lalu masuk ke ruangan inovasi. Wonka berpesan kepada mereka semua mereka boleh bersenang-senang di tempat ini, namun ingat satu pesan dari dirinya yaitu tidak boleh menyentuh apapun. Mike dan juga Violet yang sedang melihat salah satu umpa-lumpa yang sedang berenang dan melempar-lemparkan sesuatu, mereka pun menanyakan hal itu kepada Willy Wonka. Wonka lalu menjelaskan bahwasannya itu merupakan proyek terbaru dari dirinya, yaitu sebuah permen gula abadi. Jadi permen gula abadi itu diciptakan bagi anak kecil yang kurang memiliki duit jajan, jadi mereka akan dapat bisa membelinya sekali aja dan bisa dikunyah selama beberapa tahun ke depan. Rasanya tak akan pernah kurang sama sekali untuk beberapa tahun ke depan, namun tentu aja ini masih prototipe. Wonka lalu mengajak mereka ke sisi lainnya, yang dimana di sana ada sebuah permen untuk menumbuhkan rambut, namun tentu aja permen itu sendiri juga masih prototipe karena salah satu umpa-lumpa numbuh banyak sekali rambut. Dan yang paling the best dari ruangan inovasi ini adalah salah satu penemuan Wonka, yaitu permen karet yang akan dapat menggantikan makan pagi, makan siang maupun makan malam. Permen karet itu juga memiliki 3 rasa yang berbeda, yaitu sup tomat, sapi panggang, dan juga kue blueberry. Prototipenya pun lalu keluar, namun dengan sembrononya Violet langsung mengambil permen karet itu, memindahkan permen karet yang berada di mulutnya ke telinga sampingnya. Mike lalu mengetahui kecurangan dari Violet, yang sebenarnya dia tuh nggak mengunyah permen karet dengan lama, melainkan memindahkan permen karet itu ke belakang telinganya dan ditutupi oleh rambut. Jadi sebenarnya rekor dunia pengunyah permen karet terlama tuh didapatkan oleh Violet dengan cara curang. Bodoh amat akan hal itu, Violet pun langsung memakan permen karet prototipenya dan Wonka hanya bisa geleng-geleng kepala aja melihat akan kelakuan si Violet. Wonka lalu berkata kepada Violet bahwasannya itu belum teruji keamanannya, namun Violet berkata dia merasakan rasa sup tomat, sapi panggang, dan juga kue blueberry. Gak cukup sampai di situ saja, di mana Violet merasakan hal aneh kepada tubuhnya, dan tiba-tiba ya, tubuh dari Violet berubah menjadi besar dan bahkan berwarna ungu hingga mengakibatkan dia pun tak bisa bergerak. Gak lama berselang muncullah umpa-lumpa dengan sebuah nyanyian yang menyindir si Violet dengan perkataan egois. Seusainya bernyanyi, beberapa umpa-lumpa pun datang untuk membantu Violet demi mengecilkan ukuran tubuhnya, yang dimana Violet pun dibawa ke sebuah tempat pemerasan blueberry. Ibu Violet diminta ikut untuk mendorong si Violet itu sendiri, karena tentu saja ukuran umpa-lumpa sangatlah kecil dan tak bisa mendorong si Violet.
Setelah itu, Wonka mengajak mereka kembali berkeliling, di mana hanya tersisa 3 anak saja, yaitu Charlie, Mike, dan juga Veruca. Di perjalanan menuju ruangan berikutnya, Charlie yang iseng menanyakan kepada Willy Wonka akankah Willy Wonka mengingat rasa permen karet yang pertama kali dia cicipi. Wonka pun berdalih dia nggak ingat dengan coklat yang pertama kali dia makan, padahal dia mengingatnya dan kita pun dibawa flashback kembali. Tanpa sepengetahuan sang ayah, di malam itu ternyata ada salah satu coklat yang nggak terbakar. Wonka pun dengan cepat mengambil coklat itu dan langsung menjilatinya. Dari situlah Wonka pun seakan terobsesi dengan rasa coklat. Dia pun langsung membeli beberapa coklat dari toko swalayan terdekat dan langsung menuliskan bagaimanakah rasa coklat itu di sebuah not kecil miliknya. Karena dipanggil, lagi-lagi Wonka pun tersadar kembali. Mereka pun langsung OTW menuju tempat berikutnya, yaitu sebuah tempat penyortiran kacang. Ternyata di sana banyak sekali tupai yang bekerja untuk menyortir manakah kacang yang bagus dan manakah kacang yang enggak. Wonka lalu menjelaskan sedikit bagaimanakah caranya tupai-tupai itu bekerja, di mana mereka semua tuh ternyata dilatih khusus oleh si Wonka. Mereka terlebih dahulu mengetuk-ngetuk kacang dulu. Akankah kacang itu bagus ataukah tidak? Kalau kacangnya nggak bagus, mereka akan lempar ke tong sampah di belakang mereka. Kalau kacangnya bagus, mereka akan kupas. Tiba-tiba, Veruca pun berkata kepada sang ayah bahwasannya dia menginginkan tupai itu. Sang ayah awalnya menolak karena Veruca udah banyak banget hewan di rumahnya. Veruca yang kekeh dia mau tupai. Sang ayah pun mengiyakan nanti akan dibelikan tupai di luar. Namun ternyata Veruca nggak mau tupai dari luar, maunya tupai yang berada di sana. Sang ayah yang emang dasarnya memanjakan banget anaknya. Dia pun mengiyakan perkataan sang anak dan langsung bertanya kepada Wonka berapakah harga tupai itu. Dengan simpel, Wonka pun berkata dia tak menjual tupai itu. Mendengar jawaban dari Wonka, tentu aja Veruca pun kesal dan langsung masuk begitu aja untuk menangkap salah satu tupai. Wonka lalu berteriak untuk menyuruh Veruca menghentikan aksinya, akan tetapi Veruca masih tetap batu. Bener aja, di saat Veruca ini turun, beberapa tupai nampaknya merasa terganggu akibat kedatangan Veruca. Mereka semua pun langsung nyerbu Veruca untuk mengecek akankah Veruca merupakan kualitas kacang yang bagus ataukah tidak. Oh my goodness, she is bad nut after all. Ternyata tupai itu berasumsikan bahwasannya Veruca bukanlah kacang yang bagus. Mereka pun langsung membuang Veruca ke tempat pembuangan sampah. Wonka lalu membukakan pintu untuk ayahnya Veruca karena sang ayah ingin mengecek keberadaan anaknya dan dari situlah sang ayah pun turun dan beberapa umpa-lumpa juga datang sambil menyanyikan lagu. Untuk menyindir Veruca sekaligus juga sang ayah yang gak becus mendidik anaknya hingga Veruca menjadi anak yang nakal dan juga manja. Setelah mendekati lubang, sang ayah pun berteriak memanggil-manggil Veruca hingga tiba-tiba salah satu tupai pun turun dan langsung menendang ayah Veruca hingga masuk ke dalam pembuangan sampah juga. Little princess and her friends around it. And loving Mereka pun kembali melanjutkan tur dengan masuk ke salah satu lift yang berada di ruangan tersebut. Yang dimana lift itu sendiri bukanlah lift biasa seperti apa yang kalian pikirkan, melainkan lift itu bisa bergerak horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Dengan menggunakan lift itu, mereka juga langsung berkeliling ke beberapa tempat sekaligus, seperti tempat administrasi, tempat gunung es, tempat perawatan boneka, dan berbagai macam tempat-tempat lainnya. Mike yang udah mulai bosen lalu berkata, kenapa semua tempat yang berada di sini tuh nggak ada gunanya? Menanggapi perkataan Mike, Charlie lalu menjelaskan, memang coklat dan juga permen karet nggak perlu banyak gunanya. Mike lalu berkata lagi kepada Charlie bahwasannya permen karet dan juga coklat terlalu banyak membuang-buang waktu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Mike, dari situlah Wonka pun langsung flashback mengenai kilas balik masa lalu dirinya lagi. Waktu kecil, Wonka bercita-cita menjadi seorang pembuat coklat yang sangat terkenal. Dia pun menyampaikan cita-cita itu kepada sang ayah. Namun sang ayah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Mike, yaitu coklat dan juga permen karet buang-buang waktu. Wonka tak akan bisa mewujudkan impiannya. Lebih baik Wonka mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi dokter gigi.
Wonka yang gak terima dengan perkataan sang ayah berkata dia akan pergi dari rumah mulai dari sekarang dan akan berkeliling mengunjungi pabrik-pabrik coklat yang berada di seluruh dunia. Sang ayah pun mengizinkan dan berkata kepada Wonka untuk berhati-hati di jalan. Wonka pun lalu berkeliling ke berbagai macam negara yang ternyata itu hanya berada di museum aja. Wonka lalu pulang ke rumah dan terkejut ternyata sang ayah udah pindah dari sana. Candy is a waste of time. Then I'll run away. The candy capitals of the world. Go ahead. But I won't be here when you come back. Sorry, son. We're closing for the night. Wonka pun kembali tersadar dari kilas balik masa lalunya akibat si Mike yang berteriak dia sangat bosan dan ingin memilih roomnya sendiri yang dimana dia memencet television and room. Dengan cepat, lift itu pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di ruangan itu, Wonka pun menjelaskan sedikit mengenai ruangan tersebut. Mereka diminta untuk menggunakan kacamata terlebih dahulu karena ruangan itu sendiri sangatlah berbahaya bagi kedua bola mata mereka. Di ruangan inilah, Wonka pun menjelaskan mengenai temuan barunya, yaitu Wonka ingin banget mengirim coklat dengan melalui televisi. Mendengar akan hal itu, Mike pun ketawa banget sambil sedikit menghina Wonka dengan mengatakan kau tak mengerti apapun tentang ilmiah. Ibarat bahasa simpelnya, channel TV yang sering kita lihat tuh bakal dikirim dengan melalui sebuah gelombang, sementara coklat yang biasa kita pegang itu disebutnya sebagai partikel. Jadi nggak mungkin lah ya coklat yang disebut sebagai partikel bisa berubah menjadi gelombang, di mana hal itu tuh sangat mustahil. Tentu saja Wonka yang udah mulai gede kepada Mike langsung menyuruhnya untuk diam dan lihat saja apa yang akan dia tunjukkan kepada Mike hingga tiba-tiba Bring in the chocolate. Basic principle. Here it comes. coklat itu benar-benar berpindah ke dalam televisi. Dari situlah Wonka pun menyuruh Mike untuk mengambil coklat itu, namun Mike gak mau karena tentu aja itu hanyalah sebuah layar. Wonka gantian menyuruh Charlie untuk mengambil coklat itu dan Charlie pun mengambil coklat itu yang ternyata coklat itu benar-benar bisa diambil dan bahkan bisa dimakan. Akan tetapi minusnya ukuran coklat itu akan berubah yang dimana sebelumnya kan ukuran coklatnya sangatlah besar dan setelah pindah ke televisi ukuran coklatnya tuh mengecil. Terkejutlah bukan main Mike dan juga bokapnya ketika melihat akan hal itu, dimana dengan cepat Mike berkata kepada si Willy Wonka bahwasannya Wonka nggak menyadari temuan apa yang baru saja dia ciptakan. Mike pun dengan cepat berlari dan berniat akan menteleportasikan dirinya hingga... Well, sometimes only half the little pieces find their way through. There he is. Mike! Wonka lalu menyuruh salah satu umpa-lumpa yang berada di sana untuk mengecek setiap saluran TV di manakah keberadaan dari si Mike. Benar aja si Mike ternyata berada di salah satu saluran TV, namun ukurannya tuh mengecil. Seperti biasa, umpa-lumpa pun muncul sambil mengejek-ejek Mike dengan berkata bahwasannya fantasi liarnya membuat dia tak bisa berpikir logis terlebih dahulu dan asal mengambil tindakan. Setelah itu, sang ayah pun mengambil Mike yang ternyata berukuran sangat kecil. Sang ayah pun menanyakan kepada Willy Wonka bagaimanakah caranya si Mike ini berukuran normal kembali. Wonka lalu menjawab bahwasannya alatnya aja masih dalam tahap prototipe. Dia juga nggak tahu bagaimanakah caranya untuk memulihkan kembali si Mike. Namun Wonka keingat sebuah pepatah bahwasannya anak muda tuh bisa sangat lentur. Dari situlah dia pun memerintahkan salah satu umpa-lumpa untuk membawa Mike dan juga ayahnya ke sebuah tempat penarikan permen karet. Di saat Willy Wonka akan mengajak mereka ke ruangan berikutnya, tanpa diduga Willy Wonka menyadari bahwasannya Charlie dan juga kakeknya tinggal berdua saja. Yang pertanda Charlie hanyalah satu-satunya anak yang berada di sana, berarti Charlie lah pemenangnya.
Wonka lalu memberikan selamat kepada Charlie atas kemenangannya. Mereka pun langsung masuk ke dalam lift dan Wonka memencet salah satu tombol yaitu up and out. How many children are left? Okay, Charlie's the only one left now. Oh, my dear boy, that means you've won. Oh, I do congratulate you, I really do. Come on. Up and out. What kind of room is that? I've been longing to press that button for years. Well, here we go. Up and out. Dari atas lift, mereka bisa melihat para peserta lainnya yang keluar dari pabrik Willy Wonka dengan keadaan yang aneh-aneh. Salah satunya ada Agustus yang badannya dipenuhi oleh coklat, Violet yang badannya berwarna ungu dan dia sekarang yang lentur, Veruca yang dipenuhi oleh sampah, dan yang terakhir adalah Mike yang kondisinya tidak normal. Augustus, please don't eat your fingers. Look, Mother, I'm much more flexible now. Where do you live? Dari situlah Wonka pun mengantarkan Charlie dan juga kakeknya ke rumah, di mana Charlie dan juga kakeknya bertemu dengan keluarganya kembali. Di sana Wonka pun berkata, sebagai pemenang Charlie akan mendapatkan hadiah dari dirinya, yaitu seluruh pabrik coklat miliknya. Mendengar akan hal itu semua orang pun bahagia dan seakan tak percaya dengan apa yang mereka dapatkan. Namun Wonka nih berkata serius dia akan memberikan seluruh pabrik coklatnya kepada Charlie. Karena beberapa waktu yang lalu di saat Willy Wonka sedang cukur rambut, tanpa diduga salah satu umpa-lumpa menemukan adanya uban di rambut miliknya. Yang pertanda Wonka tuh sudah mulai tua. Nanti jikalau Wonka meninggal, siapa yang bakal menjaga pabriknya dan juga para umpa-lumpa? Maka dari itulah Charlie sebagai pemenang wajib mengikuti dirinya meninggalkan semua hal ini beserta juga meninggalkan keluarganya. Jadi Charlie bakal hidup bersama dirinya di pabrik coklat miliknya. Of course, mengetahui dia bakal dapat pabrik coklat namun harus meninggalkan keluarganya, Charlie pun langsung menolak hadiah itu mentah-mentah. Karena yang terpenting bagi dirinya adalah keluarga di rumahnya. Charlie juga mengatakan kepada Wonka dia nggak bakal menukar keluarganya demi apapun di dunia ini. Wonka kaget bukan main mendengar akan hal itu, di mana Charlie rela menolak semua hal ini demi keluarga di rumahnya. Wonka lalu menanyakan sekali lagi, akankah Charlie mau ikut dengan dirinya ataukah tidak? Namun Charlie bersikuku dia tak mau ikut. Dari situlah Wonka pun berpamitan dan pada akhirnya pergi meninggalkan rumah Charlie. Charlie's won something. The most something of any something that's ever been. I'm gonna give this little boy my entire factory. Months ago I was having my semi-annual haircut. In that one silver hair. Just find a hair. That's you, Charlie. So what do you say? Chocolatier has to run free and solo. I had no family, and I'm a giant success. I'm not going. I wouldn't give up my family for anything. Sure you won't change your mind? I'm sure. Bye. Beberapa hari pun berlalu, di mana kita diperlihatkan ternyata ayahnya Charlie mendapatkan pekerjaan baru yaitu sebagai mekanik. Untuk membenarkan robot di pabrik pasta giginya yang lama, dan bahkan ayahnya Charlie digaji sangat jauh lebih beda dibanding sebelumnya. Terbukti dengan kehidupan keluarganya yang sekarang jauh lebih baik, dan bahkan mereka sekarang makanannya ada berbagai macam variasi. Namun berbeda jauh dengan Willy Wonka, di mana akibat penolakan yang dilakukan oleh Charlie tempo lalu, Wonka ternyata nggak bisa bekerja seefektif dulu kala. Di mana Wonka ternyata asik murung hingga bahkan dia harus masuk ke psikiater ompa-lompa untuk menanyakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Willy Wonka sekarang. Charlie's father got a better job at the toothpaste factory. Never been better for the Bucket family. My finger on it. I've always made whatever candy I felt like, and I just did, isn't it? Di keesokan harinya, dengan diam-diam Wonka pun kembali menemui Charlie dengan menanyakan bagaimanakah caranya Charlie ini selalu bahagia. Dengan simpel, Charlie berkata semua kesedihannya tuh akan hilang ketika dia bertemu keluarga di rumahnya.
Wonka lalu menjelaskan, selama ini dia tuh nggak suka banget dengan hal-hal yang berbau dengan keluarga karena tentu saja orang tua bisa aja jadi penghambat bagi masa depan anaknya. Dari sinilah Charlie pun tahu sebenarnya Wonka hanya salah nangkep omongan aja, yang dimana kedua orang tua tuh melarang bukan berarti mereka tak sayang dengan anaknya. Apalagi mencegah kreasi anaknya, yang sebenarnya orang tua tuh melarang pertanda mereka sayang kepada anaknya. Charlie lalu menyarankan Wonka untuk kembali bertemu sang ayah, kali aja rasa sedihnya tuh akan menghilang. Wonka pun langsung menolak akan hal itu karena dia takut untuk menemui sang ayah, dan Charlie pun berinisiatif akan menemani Wonka untuk bertemu dengan sang ayah. Wonka pun setuju dengan keputusan Charlie, di mana mereka berdua langsung bergegas pergi menemui ayahnya Wonka dengan menggunakan lift kaca. I thought he was great at first, but then he didn't turn out so nice. I do not. What makes you feel better when you feel terrible? Family. You know, they're always telling you what to do, what not to do, and it's not conducive to a creative atmosphere. If you don't believe me, you should ask. No way. You want me to go with you? Hey, what a good idea. Yeah! Gak lama berselang, mereka pun pada akhirnya tiba di depan rumah ayahnya milik Willy Wonka. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sana, dan Willy Wonka juga berpura-pura ingin memeriksakan giginya. Sang ayah masih nggak tahu kalau yang dia periksakan tuh adalah anaknya sendiri. Karena bosen, Charlie pun muter-muter ruangan itu sebentar dan masuk ke sebuah ruangan di mana di dalamnya tuh banyak sekali artikel mengenai kesuksesan-kesuksesan Willy Wonka dan juga pencapaiannya selama ini. Artinya sejauh ini sang ayah selalu peduli dengan Willy Wonka dan bahkan selalu memperhatikan dan juga mencari tahu kabar terbaru mengenai sang anak. Beralih kepada Willy Wonka yang masih dicek, di mana sang ayah tanpa diduga kaget ketika melihat gigi dari Willy Wonka yang sangat bagus. Sang ayah pada akhirnya sadar yang dia cek selama ini adalah anaknya sendiri. Dia pun merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Willy Wonka. Karena Wonka yang suka sekali memakan coklat dapat menjaga giginya sebagus ini, sang ayah pun langsung memeluk sang anak, begitu juga dengan Wonka yang memeluk ayahnya dan mereka saling meminta maaf. Open. Willie. Hi, Dad. Setelah itu, di rumahnya, Wonka pun menawarkan Charlie kembali untuk menjadi penerusnya dan dia mengizinkan Charlie untuk membawa keluarganya. Charlie pun mengiyakan akan hal itu. Pada akhirnya, Charlie memenangkan pabrik coklat itu dan Wonka juga memenangkan suatu yang lebih berharga dari pabrik coklat yang dia miliki, yaitu keluarga. Charlie Bucket won a chocolate factory. Got something even better. A family. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Jangan lupa tuliskan experience pas kalian nonton di kolom komentar di bawah. Next kita harus bahas apa lagi nih guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar juga ya film favorit kalian semua. Ya udah, gua Zu dan juga Mang Editor yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian semua yang udah nonton dan sampai jumpa lagi next konten berikutnya. Bye bye.